Tahun 2023 menjadi panggung awal pesta demokrasi Indonesia. Meski pemilihan umum baru akan digelar pada 14 Februari mendatang, namun berbagai peristiwa politik dan perubahan konstelasi koalisi ini telah terjadi sepanjang tahun ini. Kami rangkum itu semua hanya untuk Anda. Bersama saya Said Masur dan juru kamera Albert Sumilan. Jelang pemilu, KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204 juta jiwa. Dari angka 204 juta jiwa tersebut, ada lebih dari 106 juta orang, atau artinya 56%-nya ini adalah tergolong ke dalam pemilih muda. Besarnya ceruk pemilih muda ini membuat ketiga paslon adu kreatif dalam menggait suara dan menyampaikan visi misi mereka kepada pemilih muda. Berbagai cara dilakukan ketiga paslon untuk menarik perhatian pemilih muda, menemui artis, influencer, ataupun sekedar mendatangi tongkrongan. Ini sebagai upaya untuk mengidentifikasikan diri bahwa mereka dekat dengan pemilih muda. Yang pertama, paslon nomor urut 1 ini viral dengan aksi selepet sarung. Caimin bahkan membuat challenge yang kemudian diikuti pengikutnya di media sosial. Selanjutnya yang fenomenal adalah aksi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berjoget usai pidato dalam pengundian nomor urut di KPU. Tidak hanya berjoget, paslon nomor urut 2 itu pun juga menunjukkan keakrabannya dengan paslon nomor urut 1. Aksi joget Prabowo lebih dari sekedar simbol politik riang gembira. Nyatanya, joget dan sebutan gemoy yang kerap disematkan ke Prabowo ternyata mendatangkan tuah. Dari momen inilah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi perbincangan publik. Aksi ini sontak membawa dirinya dikenal dengan joget silatnya. Selain di gedung KPU, Prabowo kerap menunjukkan jogetnya di sejumlah kesempatan, salah satunya dengan aktor The Raid Iko Uwais. Tak hanya aksi joget, jargon gemoy diteriakan oleh pendukung Prabowo ketika ia berkampanye di sejumlah daerah. Menurut lembaga survei LSI DNJA, gara-gara jogetnya, elektabilitas Prabowo Subianto di kalangan pemilih milenial meningkat. Tidak hanya paslon 1 dan 2, paslon 3 juga berupaya mendapatkan atensi dari kaum muda. Ganjar Pranowo kerap kali hadir dalam berbagai forum anak muda dan menyerap aspirasi anak muda di seluruh Indonesia. Selama periode Oktober hingga Desember 2023, berbagai lembaga survei merilis elektabilitas 3 paslon capres-cawapres. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul di hampir seluruh survei, dengan angka rata-rata mencapai 40%. Sementara, selisih angka capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 semakin kecil. Usai penetapan nomor urut, fase yang krusial selanjutnya ini adalah kampanye. KPU berharap politik riang gembira dan komitmen deklarasi damai yang telah ditekan paslon dapat juga diwujudkan dalam kampanye damai. Khusus pemilu tahun 2024, KPU menetapkan 75 hari masa kampanye. Ini adalah waktu kampanye tersingkat jika dibandingkan pada masa kampanye tahun 2019 yang berdurasi 7 bulan. Di periode masa kampanye ini, 3 paslon juga akan saling adu gagasan dan visi misi melalui debat capres-cawapres. Debat perdana digelar pada 12 Desember dan debat terakhirnya pada 2 Februari, yaitu 12 hari jelang pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari biasa kita sebut dengan Hari Kasih Sayang, maka 14 Februari tahun depan ini kita bisa sebut sebagai Hari Kasih Suara. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan format dan tema debat yang digelar sebanyak 5 kali sepanjang periode masa kampanye. Debat pertama telah digelar pada 12 Desember lalu, diikuti oleh 3 calon presiden dengan mengusung tema hukum, HAM, dan penguatan demokrasi.
Selanjutnya, pada debat kedua diikuti oleh 3 calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, dan infrastruktur. Debat ketiga untuk Capres digelar pada 7 Januari mendatang, bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Selanjutnya, debat keempat Cawapres tanggal 21 Januari 2024 bertema lingkungan, energi, pangan, dan masyarakat adat. Dan debat terakhir yaitu pada 4 Februari 2024 atau 10 hari sebelum waktu pencoblosan digelar untuk calon presiden. Di hari kasih suara, 204 juta pemilih akan mencoblos di lebih dari 820 ribu titik tempat pemungutan suara yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri. Ada 3 provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak. Peringkat pertama adalah Jawa Barat dengan lebih dari 35 juta pemilih, diikuti Jawa Timur dengan 31 juta pemilih, dan yang ketiga adalah Jawa Tengah. Meski banyak akademisi yang menarasikan bahwa Jawa adalah kunci, namun ada satu provinsi yang patut dipertimbangkan oleh para paslon, yaitu Sumatera Utara. Sumut memiliki 10 juta pemilih dan dapat menjadi salah satu lumbung suara, baik dalam pileg maupun pilpres. Dengan jumlah yang sangat besar, tentunya seluruh paslon akan mengeluarkan segala strategi, jurus, dan siasat demi mendapatkan suara. Saya akan mengingatkan Anda kembali apa saja visi misi dari 3 pasangan calon. Ketiga calon presiden dan wakil presiden mengusung visi yang berbeda. Anies Muhaimin mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua. Prabowo Gibran mengusung visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Ganjar Mahfud mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Untuk mewujudkan visinya, para capres juga memiliki misi yang berbeda. Pasangan Anies Muhaimin mencantumkan 8 misi utama atau yang disebut dengan 8 jalan perubahan. Prabowo Gibran memiliki 8 misi atau Astacita, 17 program prioritas hingga 8 program hasil terbaik cepat yang disebut selaras dengan fondasi ekonomi dari para pemimpin Indonesia terdahulu. Sementara Ganjar Mahfud memiliki 8 program percepatan di berbagai bidang. Tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Negara hebat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika tidak baperan. Bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Pemilu 2024 sedianya lebih dari transisi kekuasaan. Ada 204 juta pemilih menaruh harapan besar terhadap para calon pemimpin bangsa. Kita kawal pemilu dan jangan lupa gunakan hak suara Anda pada 14 Februari mendatang. Saya Said Masur dan juru kamera Albert Sumilat dan Tumi Turbadi.